Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas sedikit soal budaya yang ada di Shopee. Ya, penulis ini belanja dan jualan barang di Shopee, terutama fokus di Shopee. Fokus itu artinya kalau bilang ke orang-orang itu di lapak Shopee, itu terutama hanya karena satu hal, yaitu pencairan dananya bisa dipakai untuk belanja. Kalau di Tokopedia nggak bisa, entah TikTok nanti bisa atau enggak embuh. Tapi ya yang penulis manfaatkan itu. Jadi alasan penulis pakai Shopee itu ya. Ada fitur-fitur lain yang tidak penulis manfaatkan, seperti misalnya iklan, terus fitur live stream, sama ngegame ya. Shopee sendiri itu termasuk agresif ya dalam macam-macamnya itu. Dari fitur-fiturnya itu seperti misalnya cicilan, bahkan ada pinjaman juga, pinjaman online, COD dan macam-macam. Itu paling paling cepetan mungkin ya kalau nggak salah. Di Tokopedia ada ya, pinjamnya juga ada kalau nggak salah. Tapi di Tokopedia kan andalannya GoPay ya. Mbok kalau sekarang masih pakai andalan GoPay atau enggak semenjak diakuisisi dibeli TikTok. Ngomong akuisisi jangan. Penulis nggak menyelami detail-detail di Tokopedia. Ya, penulis juga nggak lihat ada kewajiban live stream di Tokopedia. Aplikasi Tokopedia untuk seller pun ya termasuk minimalis ya. Ya sebenarnya juga aplikasi sellernya Shopee itu ya minimalis juga, cuma ya karena terintegrasi dengan yang aplikasi konsumennya, jadinya ukurannya mekar gak karu-karuan. Terus ya untuk HP lama itu lambat sekali. Kalau HP baru mungkin nggak ngerasa, tapi kalau HP yang sekelas 1,5 giga itu wis kroso. Jadi harus HP baru yang 8 core 2,5 giga baru kerasa cepet. Yang 4 core 1,5 giga lambat. Bukan soal ukuran memori kayaknya, tapi emang lambat. Karena untuk loading itu dia banyak sekali yang di-download. Ya karena memang softwarenya. Tokopedia lebih cepat programnya. Cuma lihat yang aplikasi TikTok baru ini mbuh mana ya. Kayaknya berubah semua, programmernya berubah. Ya ada bug juga yang sampai sekarang belum diperbaiki di Tokopedia, yaitu kalau upload KTP salah gak ono fitur tombol untuk uploadnya lagi. Di Tokopedia sendiri, di TikToknya sendiri, jadi ada fitur iklan. Iklannya mayu nanti ya. Kalau iklannya lari ke TikTok ya cukup bagus juga, tapi kalau larinya cuma di Tokopedia tok ya percuma. Jadi zaman dulu di Tokopedia pun sudah ada fitur iklan, tapi fitur iklan itu adalah untuk mengiklankan di aplikasi Tokopedia. Ya tentu bakal lebih sedikit ya pemirsanya daripada kalau di TikTok. Gabungan TikTok dan Tokopedia ini mungkin kesannya bagus, tapi ya lihat nanti lah. Karena sosmed sekarang kalau Indonesia akan ada Facebook, Instagram. Di Shopee sendiri kayaknya punya TikTok sendiri ya. Jadi ada video ya yang lucu-lucu, ada video iklan gitu.
Mbah video lucu-lucunya wis di konsep nopo gak. Tapi sekarang Shopee kerjasama dengan YouTube, jadi kalau ada barang video gitu kita bisa mention, jadi afiliasinya suatu produk. Penulis sempat kepikiran, loh lumayan ini, tapi yo akhirnya jadi malas juga. Karena apa? Karena produk yang penulis rekomendasikan itu biasanya gak ono sing iso ditawarno, sementara yang kebanyakan adalah produk-produk yang nggak penulis rekomendasikan. Masa ya harus ditawarno pisan. Mungkin bisa dipakai mengiklankan produk sendiri, tapi yo ya aneh lah ya kalau penulis mempromosikan produk sendiri, karena yo di situ ada sistem komisi. Jadi penulis bakal mengeluarkan komisi ke YouTube dan Shopee ya, selain dari yang providernya. Berapa persen komisi Shopee itu masuk ke yang YouTubernya sendiri. Tapi kalau memang produk-produknya mahal, lumayan itu. Misal review HP, komisinya ya 5%, lumayan itu, gede. Lupa, yang penulis bahas bukan itu. Yang penulis pengen bahas itu bukan soal iklan-iklan gitu ya. Yang penulis pengen bahas itu ya, Shopee itu sepertinya pengen mengajak orang ya, mengajak orang untuk ya ikut budaya Cina. Jadi budaya Cina itu sepertinya sekarang kalau untuk pemasaran adalah live stream ya, video pendek untuk iklan. Dulu ada ya ajakan dari Shopee ya, untuk yang pemirsanya penggunanya untuk upload video lucu-lucu. Saat itu baru munculnya video shotnya Shopee ya. Juga sempat ada hadiah kalau kita nonton video shotnya yang di Shopee. Ada hadiah nonton video shot, ada hadiah untuk uploadnya nggak harus untuk produk ya, jadi bukan video produk, tapi ya seperti bikin TikTok sendiri gitu. Jadi itu pengen mengembangkan seperti yang di Cina sekarang, budaya video short, video pendek. Ya YouTube juga ikut-ikut ya, YouTube short, walau ya nggak sampai semeriah TikTok gitu. Yang menurut penulis nggak tepat itu sebenarnya adalah game ya. Jadi gamenya Shopee itu memang mendorong orang untuk main, mendorong orang untuk ya menjalankan game itu tiap hari ya, walau memang secara dananya nggak bisa dibilang besar ya. Jadi untuk main itu dapat hadiah sebanyak piro ya, 6 koin. 6 koin itu nilai 6 rupiah. Check in kehadiran sendiri kita dapat antara 15 sampai 100 rupiah. Ya tentu bisa dipakai untuk beli-beli juga ya koinnya. Tapi kalau kita lihat perbandingan antara ya apa yang kita terima dengan apa yang harus kita lakukan untuk bisa sukses main game, itu terlihat ada ya kesenjangan cukup banyak ya. Jadi ketika kita main kita dapat diamond gitu ya, dapat berlian.
sepertinya dulu itu bisa kita tukarkan dengan macam-macam bonus. Sekarang sepertinya sudah enggak. Jadi walau penulis belum pernah menukarkan diamond, belum pernah menukarkan berliannya, ono tulisannya habis gitu ya untuk bagian penukaran hadiahnya. Jadi ya selain dari Rp6 itu penulis nggak lihat ada bonus tambahan lagi ya kalau kita main gamenya itu. Nah tapi di situ ada berbagai macam daya tarik ya kalau misalnya pingin main gamenya lancar. Jadi level gamenya itu dibuat sehingga kalau nggak kita betul-betul hoki itu bakal sulit. Jadi kalau kita main ya murni skill, murni otak, itu kita belum tentu bisa menang. Kita itu baru bisa menang kalau memanfaatkan apa jenenge ya, gacha nih apa-apa lah setelah ya. Jadi misalnya fitur bom, fitur aneh-aneh yang lain gitu ya, itu butuh yang namanya rupiah dan harganya nggak murah. Jadi contoh kalau kita pingin main terus gitu ya untuk nyawanya, karena dijatah cuma 3 ya, mungkin setiap jam 1 gitu ya, 1 nyawa. Itu kalau pingin main terus kita bayar antara 350 sampai Rp1.000 kalau nggak salah. Itu jauh sangat besar dibanding dengan apa yang kita dapat dari main game itu. Dulu mungkin main game itu bisa memberikan manfaat, kalau sekarang sudah enggak. Ya sayangnya penulis itu dulu bukan hobi main game di Shopee, karena kalau main game mungkin sudah dapat banyak bonus ya. Tapi yang jelas ya, masa untuk nyawa atau aja sampai Rp350. Terus untuk bonus-bonusnya ya mungkin ada paket hadiahnya gitu ya, ada oh lagi pas diskon sekian persen, untuk sekian rupiah bisa dapat gitu ya. Tapi harga normalnya misalnya ya Rp1.000 untuk apa yang bagian membantunya. Padahal bisa saja untuk satu game untuk membantunya itu juga bisa butuh lebih dari satu helpnya lah ya, satu alat bantunya. Ya memang ada gratisan, jadi gratis nyawa, gratis help, gratis untuk meneruskan gitu ya. Jadi misalnya oh tinggal beberapa langkah lagi kita bisa menyelesaikan gitu ya, kita butuh tambahan gitu. Nah, tambahannya itu atau ya pertolongannya itu bisa berupa disuruh lihat produk-produk dari penjual-penjualnya. Ya sepertinya yang ikut di situ adalah yang penjual-penjual yang mengiklankan ya. Jadi yang punya iklan bakal kelihatan di produk yang di browsing saat game itu. Diberi waktu 30 menit 30 detik untuk lihat supaya bisa dapat bonusnya. Jadi kita disuruh lihat-lihat produk yang diiklankan selama 30 detik. Misal ingin lanjut ya juga iklan, suruh lihat iklan misalnya 15 detik. Ingin help, suruh lihat-lihat 15 detik. Nah kalau kita misalnya pingin bantuan tambahan gitu ya, pingin hadiah tambahan, pembantu tambahan, itu kita disuruh memesan suatu produk. Jadi helpnya itu disamakan dengan satu produk. Ya ini tentu mahal ya. Ya intinya
yang ditawarkan Shopee itu jelas adalah untuk cari uang ya. Shopee-nya yang nyari uang, bukan untuk ya benar-benar membantu lah. Ya prinsipnya jadi mirip dengan ya game yang butuh uang yang lain ya. Ada yang cuma misalnya skin, cuma ingin berubah tampilan karakter kita. Ada juga yang benar-benar nyedot uang ya, game gacha, game yang isinya lotre untuk mendapatkan fitur yang bisa membuat tokoh kita itu jadi mudah sekali menang gitu. Sengaja kalau main tanpa gacha itu bakal dipersulit, bakal sulit, bakal nggak enak. Ya memang itu pasar yang cukup besar ya di Indonesia. Karena ya penulis tahu ada yang habis sampai jutaan untuk game online. Ya penulis sendiri tahu anak itu untuk game online pernah habis 500.000 untuk weapon. Ya memang kita ini juga nggak budaya beli game, karena ya kalau budaya beli game ya harganya juga mahal-mahal juga game ya, karena pakai dolar 300.000 atau berapa gitu game. Tapi ya harusnya namanya aplikasi pembelian gak ono lah kok ono ya. Shopee mending integrasikan jadi satu aplikasi khusus, nggak ada aplikasi khusus untuk penjual dan pembeli. Mungkin ya karena alasan itu juga, pingin ya jadi ada fitur gini ini banyak sekali fitur yang ya salah satunya adalah biar konsumen terjerat gitu ya. Ada fitur video, ada fitur game, simpan pinjam, selain dari fitur pembelian juga. Di satu sisi ya usahanya adalah untuk menarik pembeli atau pemakai. Di sisi lain ya itu juga yang membuat spesifikasi yang dibutuhkan untuk jalankan Shopee itu jadi jauh lebih tinggi, jadi jauh lebih berat ke HP-nya. Tentu kalau beda OS beda ya. Jadi penulis jalankan Shopee di di iPhone lama, iPhone 6 itu saya banter ya, padahal ya memori ini gak sepiro dibanding dengan di Android. Wah jauh ya. Jadi kalau di Android butuh spek yang tinggi, kalau di iOS speknya nggak butuh tinggi, tapi ya ada misalnya fitur-fitur yang nggak ada di iOS. Kalau nak game mbuh anak videonya tahu nggak, lali nggak ngecek. Tapi yang jelas nggak ada fitur game itu sepertinya membuat Shopee itu jadi lebih ringan. Seandainya Shopee Android tanpa game mungkin ya bakal ringan juga. Melihat ya playernya, gamenya banyak, sepertinya ya Shopee itu sukses ya menarik uang konsumen melalui game-gamenya. Tapi rasanya ya Shopee itu dipakai orang terutama karena masih ada fitur ya gratis ongkos kirim. Walau ya mungkin dibebankan juga ke pemilik tokonya, tapi itu yang jadi salah satu yang membuat Shopee diminati. Walau secara untuk penjual mungkin keuntungan lebih sedikit karena tarikannya lebih banyak. Tapi sama-sama dengan Tokopedia yang juga menyediakan gratis ongkos kirim, ya tarikannya cukup banyak juga. Jadi sepertinya yang diambil oleh Tokopedia atau Shopee dari penjual itu dipakai untuk mensubsidi ongkos kirimnya itu.
Ya tapi nggak ngerti lah, sampai sekarang masih ada gratis ongkos kirim ya, jadi masih enak lah makainya ya untuk konsumen. Boh, apakah suatu saat gratis ongkos kirim ini akan hilang atau enggak? Penulis sendiri beli banyak di Shopee selain karena apa, ada transfer itu ya, jatah gratis ongkos kirim di Tokopedia untuk penulis itu sering habis ya. Jadi mau beli kadang wis gak punya gratis ongkos kirim lagi. Sementara kalau di Shopee ada terus. Penulis banyak beli oli itu juga jadi salah satu faktor yang membuat penulis itu jadi levelnya tinggi ya. Di Shopee level penulis itu untuk pembeli adalah platinum. Duriku saking sering itu ke oli. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.